ini dong, laundry ya. Ibu ini kan yang kemarin ngejek aku, tapi kenapa sekarang dia laundry di sini? Iya Bu, cuci gosok kan? Iya. Oke, sebentar. 5 kilo. Ini Bu ya. Kasih ya. Makasih Bu. Jadi saya mau laundry baju juga ya? Iya Bu. Makasih. Saya juga mau laundry seperti biasa. Iya Bu, bentar. Nih, makasih ya. Bentar. Ini 4 kilo. Makasih. Kalian cuci sama gosok? Kenapa warga pada datang ke laundry aku ya? Tapi aku seneng. Artinya aku bisa lanjutin usaha laundry aku kayak dulu lagi. Tapi agak lama jadinya, paling 3 hari. Soalnya lagi rame banget, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Salamnya ya. Makasih. Nggak apa-apa kan Mama? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kan datangnya terakhir. Makasih ya. Kenapa mendadak warga jadi baik ya sama aku? Ada apa ya? Warga berubah baik sama aku secepat ini. Padahal kemarin mereka masih ngejekin aku. Apa bakal ada warga lain ya yang datang ke laundry aku lagi? Mas Dodo, makasih ya udah bantuin aku. Ngeri banget Bu, mondar-mandir di depan rumah saya semalam. Udah gitu kepalanya keluar apinya. Suami saya semalam mau ngeronda saja saya larang, takut kenapa-napa. Astagfirullahaladzim. Mbak sih dulu suka zolimin kita kan? Begini nih akibatnya nih. Jangan-jangan lu tuh namanya kena ajab lu, kena karma. Masing bagus lu cuma diteror doang ya. Kalau itu setan masukin cabai ke lubang hidung lu, bisa-bisa lu kepedesan. Lu juga Put, lu jangan ngojok-ngojokin gua buat jauhin si Gita lagi lu kayak kemarin lo. Yang ada ntar malam-malamnya kita didatengin sama motor setan. Mau gua. Bener pisan kamu Tayen. Untung aja kita teh ragunya sama omongannya si Rika kalau si Gita itu melakukan pesugihan. Terus aku harus gimana Bu? Supaya nggak disamperin sama motor itu terus. Nih, kalau gua kata mah ya, lu datang aja tuh ke yayasan. Nah, lu temuin tuh Aini sama Bang Bro Fahri, minta dia kasih konservasi begono. Apaan konservasi? Emang dikira Aini sama Fahri hutan lindung? Konsultasi. Ih, sama aja begitu. Maksudnya gue, pan itu Aini sama Bang Bro Fahri udah kata masalah klinik-klinik begono. Bener atuh apa kata Yen gitunya soalnya teh anak-anak yayasan teh memang ahlina mereka tehnya eta teh buat musir dedemit. Jadi coba kamu teh eta konservasi gitunya kadinya. Masih aja salah. Ini sekolah pada di mana sih? Ikutin saya nih, yang benar nih. Sul. Si. Konsultasi. Konservasi. Ampun dah, ini dia bukan keselimpet lagi nih. Jadi siapa yang mau cerita duluan? Saya. Jadi awalnya saya lagi lipat-lipat baju. Saya dengar suara motor geber-geber. Saya sempat kesel karena saya kira pemuda kampung sini lagi motoran. Saya lihat ke jendela, awalnya nggak lihat apa-apa. Tapi tiba-tiba lampu rumah saya kedip-kedip. Saya lihat lagi keluar jendela. Kalian tahu nggak? Saya lihat jin lagi naik motor. Matanya merah. Saya teriak dong. Karena setannya serem banget. Ibu-ibu yang lain juga ngeliat hal yang sama? Sama kayak gitu juga. Saya juga lihat di jalanan serem. Kalau saya kemarin hampir saja ditabrak sama motor setan. Allah, iya jadi serem gitu jalanan ya Sih, kok bisa serem gitu? Iya. Lik, tapi kayaknya bukan sekedar teror biasa deh.
Makasih ibu-ibu yang udah hadir. Keluhannya, cerita-ceritanya kami udah catat semuanya ya. Insya Allah ini bisa mempermudah kami untuk ngatasin masalah teror ini. Terima kasih ya, Aini, Malik. Semoga kalian bisa mengatasi teror ini. Amin. Iya, kita semua pada takut. Mau pulang juga jadi nggak tenang. Iya, betul Ibu-ibu. Ya udah, kalau gitu kami permisi ya. Hati-hati ya, Ibu. Mari. Nanti kita kabarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa yayasan sekarang jadi kayak biro pelayanan kasus mistis gitu ya? Bahkan kalian juga nyatetin keluhan warga. Gimana caranya? Saya bisa balas dendam sama si Gita. Saya mau buat motor hantu itu menteror kita. Bukan menteror saya, Rika, ataupun warga kampung ini. Seorang ayah tega anak tirinya dengan cara menganiaya di hadapan warga. Apa yang sebenarnya merasuki pikirannya sehingga dengan Kalau saya tidak bisa mengandalkan makhluk gaib itu, saya akan habisi kita dengan tangan saya sendiri. Kok ada ya cowok yang friendly ke semua orang? Ke cewek juga friendly. Ada ya orang kayak gitu ya? Perasaan aku kayak gitu sama semua orang, Mai. Kan niat aku cuma bantuin aja. Ya iya justru itu, karena kamu baiknya ke semua orang. Ih, gimana sih? Terus maksudnya aku nggak ada bedanya di antara semua orang itu, di antara cewek-cewek itu aku nggak ada spesial-spesialnya. Mai, aku kasih tahu sama kamu ya. Kalau kamu marah-marah terus, nanti kamu cepet tua. Emang kamu mau? Keriput. Kok jadi kamu yang marah sama aku? Ya, marah-marah kan cepet tua. Tapi kalau marah-marahnya berdua, kali aja bisa menua bersama. Kamu tuh spesial. Kayak martabak. Maya. Kenapa? Aku konyol ya tadi ngomong kayak gitu. Kamu tuh nyebelin banget sih, Gebay. Mai, kenapa sih? Ya, bentar. Bu. Bu, Ibu dengar nggak sih? Semalam itu aku baru kejadian diteror sama hantu naik motor. Terus aku sampai pingsan di pinggir jalan dan pagi-paginya itu Fahri nemuin aku. Untung ada Fahri, Bu. Kalau misalnya dia nggak ada, aku yakin ini pasti ada kaitannya sama Gita. Karena pesugihan dia. Rika, mulai sekarang, tolong jangan kamu jelek-jelekan Gita lagi. Kok Ibu jadi belain Gita sih sekarang? Bukannya Ibu dari dulu benci sama dia? Makanya Ibu larang Mas Dodo nikah sama dia. Kok sikap Bu Nunung jadi aneh gini? Apa ada yang dia sembunyiin? Tapi apa? Tapi kayaknya kalau aku tanya lebih jauh lagi, Bu Nunung juga nggak bakalan jawab. Mending aku cari tahu ada apa sebenarnya. Gara-gara dia, sekarang Bu Nunung malah minta aku nggak jelek-jelekin kita. Aku
Aku nggak tahu apa yang udah kita lakuin sampai-sampai sekarang Bu Nunung belain dia. Aku harus kasih dia pelajaran. Makanya ya gue kasih tahu sama lu, kudu punya hati yang bersih begono ya. Jadi selalu ada yang ngelindungin, gak kayak lu. Rasakan sio. Luna, ibu bisa diam gak sih? Saya sumpahin ya, nanti ibu bakal lebih celaka dari ini. Jahat bener ya, kudunya dicocolin pakai garam sama cabai rawit setan tuh. Ibu yang lebih jahat mulutnya. Aku tahu nih kenapa kalian ngambil hatinya si Gita. Hah? Gara-gara mau ambil untung pesugihan dia? Atau kalian mau ngambil ilmu juga kayak dia? Hah? Iya. Jangan. Lu emang mesti kasih pelajaran. Lu pegang bawahnya kamu. Warga kampung, sayuran juga orang kampung, semuanya pada kampung di sini. Gimana sih? Dan, bener kan? Lu pisahin aja dia begitu nyolot. Udah, lu nggak usah berkecil hati, ya. Dia pun sama, warkamsi juga. Jadi sama-sama kamsa upainya sama kita begono. Cuman bedanya, dia mah ayam kampung yang udah pergi ke kota begono. Udah deh, tenang banget berantem kayak ikan cupang. Lama-lama saya masukin toples juga nih. Ya udah. Awas siapa yang dialungkan siapa kawalungan siapa kali dia. Udah ya, balik. Ini pokoknya gara-gara Gita, aku jadi sial kayak gini. Gita, Ibu minta maaf ya. Ibu? Karena Ibu sadar selama ini Ibu itu kasar sekali sama kamu. Ibu sudah rela melepas kepergian Dodo. Dan Ibu harap kamu juga ya. Gita, Ibu mau mengulang semuanya dari awal lagi. Untuk memperbaiki hubungan kita. Kamu boleh pulang dan tinggal di rumah. Karena Ibu sadar, semua yang ada di rumah itu adalah punya kamu. Kenapa Bu Nunung sampai pegang tangan kita segala? Pasti ada yang gak beres. Ini, oke. Makasih Bu ya. Ay, kok jadi rame banget gini ya? Ya alhamdulillah dong. Ya alhamdulillah. Tapi maksud aku kayak kita bisa lama dong bikin sampai kapan nanti kita selesai ya? Ini udah selesai kok alhamdulillah orangnya. Ini ya, mau laundry juga? Laundry biasa kan? Enggak, ini kita lihat semakin rame aja laundry kamu, alhamdulillah ya. Makin lancar. Aku juga seneng banget sekarang, Ai. Ibu itu udah berubah. Tadi Ibu datang ke sini, terus dia bilang kalau apa yang ada di rumah itu juga milik aku. Aku senang banget, Ai. Oh, alhamdulillah. Ya. Sekarang aku lihat juga keadaan kamu udah membaik. Iya. Ini tuh semua berkat Mas Dodo. Aku tuh ngerasa Mas Dodo tuh masih ada di dekat aku sekarang. Masih ngejagain aku, masih ngelindungin aku. Ya makanya aku bisa sekuat ini sekarang.
Ai, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Mas, makasih ya. Makasih kamu udah bantuin aku selama ini. Tapi aku rasa sudah cukup, Mas. Aku gak butuh bantuan kamu lagi. Manusia itu makhluk yang berubah-ubah, Kit. Suatu hari, mereka pasti akan menyakiti kamu lagi. Si Gita udah gila kali ya? Kok dia ngomong sendiri? Harus aku rekam ini. Kenapa, Rik? Kenapa? Tadi aku ngerekam Gita lagi ngobrol sama hantu. Ih, serem banget. Bener lu, Rik. Beneran ini aku rekam. Mana coba lihat. Kok nggak ada sih? Mana? Tadi aku beneran ngerekam ini. Ini nggak ada. Kebanyakan makan kangkung kayaknya lo, jadi ngantuk. Udah pulang deh. Bobo. Kamu nggak percaya sih? Jelas-jelas aku nggak. Mana? Kagak ada buktinya. Pulang, Rik. Tidur.